Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Gadis Kito Channel. Kalian jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Satu subscriber sangat berarti bagi aku gitu kan. Karena aku jika sukses YouTuber, aku akan ada impian yang tertunda akan aku segera capai guys gitu. Aku mau cerita sama kalian gitu. Aku mau cerita dari aku SD sampai aku sekarang. Dari aku SD itu aku itu umur 5 tahun itu inget banget pas lahirnya adik aku Milda gitu. Nah pas adik aku Milda umur 2 bulan itu aku diajak uma aku merantau. Namanya itu Desa Tanjung Raja guys gitu. Aku diajak emak aku merantau gitu karena bapakku itu nelayannya di sana guys gitu. Nah terus juga pas itu aku itu umur 5 tahun guys gitu. SD itu 7 tahun guys gitu kan. Nah pas itu kita kan tinggalnya di sawah gitu. Jadi di sawah itu harus ke desa Tanjung Raja itu yang ada SD-nya itu harus pakai perahu guys gitu, karena aku kan tinggal di sawah dulu gitu kan. Nah terus juga pas itu kan pas baru-baru bisa dianterin bapak guys gitu, ini berperahu gitu kan, mau sekolah dianterin berperahu gitu. Tapi kadang-kadang juga ada dulu juga ini teman-teman bapak gitu yang ada keteknya gitu kan, aku bisa dititipin gitu. Terus maksudnya bisa nebeng lah cepet guys gitu kalau pakai ketek gitu. Aku juga seneng waktu itu gitu kan. Nah terus juga setahun guys aku berperahu gitu kan, itu umur 7 tahun aku berperahu itu. Jarak dari sawah aku ke ini ke Desa Tanjung Raja itu 45 menit kalau dayung santai gitu. Tapi kalau dayung, karena aku kan dulu masih kecil banget guys, umur 7 tahun, bayangkan itu Sungai Musirawas itu Tanjung Raja itu bukan yang bukan sungai yang kecil gitu, tapi luas gitu kan. Aku inget ya, kalau aku inget bayangin sekarang kan di sana itu takut kalau sekarang gitu kan. Tapi kalau dulu kan nggak tahu ya, apa karena udah biasa gitu melihat sungai yang sangat luas kayak gitu sehingga nggak ada rasa takut gitu guys gitu kan. Karena orang sungainya juga bukan yang ini yang dangkal, tapi sangat dalam banget gitu guys gitu kan. Sebenarnya aku kangen banget sih masa-masa kecilku di sana, karena dari umur 5 tahun sampai lulus SMP aku tuh dibesarkan di sana gitu. Itu desa itu sama teman-teman di sana itu sangat berkesan guys gitu kan. Terus juga aku SD-nya dari sawah ke SD, aku ini dari sawah ke desa yang ada sekolahnya itu 1 tahun guys gitu, pakai perahu gitu kan. Terus juga 1 tahun pakai perahu, tahun ke depannya aku kelas 2 SD, bapak udah beli rakit guys gitu kan. Jadi gini, termasuk murah gitu kan. Jadi maksudnya kalau beli rakit itu kan di atas air gitu kan. Jadi kita maksudnya kalau aku pikir udah besar kayak gini kan, maksudnya murah gitu kan. Aku dulu juga nggak pernah berpikir gitu kan, maksudnya kenapa sih bapak beli rakit gitu, nggak beli rumah aja gitu, nggak kayak temen-temen aku yang ada rumahnya. Tapi aku setelah dewasa kayak gini berpikir gitu, bener juga gitu, kalau maksudnya kalau rakit kan murah guys gitu, nggak ada tanahnya kan gitu kan. Jadi rakitnya
rakit itu di atas rumah, di atas air guys. Jadi ada balok-balokan gitu yang bikin rakit itu timbul gitu. Nah di situ kelas 2 SD aku ini apa namanya, aku kelas 2 SD itu masuk siang gitu. Aku ingat banget masuk siang itu, setiap siapa yang kelas 2 masuk siang gitu kan, karena maksudnya di rolling guys gitu kan. Nah aku udah seneng tuh bisa masuk siang gitu, udah dirakit gitu kan, tidurnya bisa bangun siang. Aku pikir-pikir kayak gitu kan. Nah saat itu ya sama, orang tua aku juga masih sampai sekarang juga masih petani guys gitu kan, masih pada saat itu orang tua aku tuh yang maksudnya nelayan sama petani juga gitu kan. Bapakku suka ini apa namanya, mancing, terus juga suka nangkap ikan pakai jaring gitu. Banget sih sama teman-teman di sana dulu. Bisa cari-cari ikan guys gitu kan. Aku dulu aduh nggak bisa bayangin. Nah ya kayak indah banget di sana dulu gitu kan, masa-masa kecilnya gitu. Tetap ada banjir gitu, wah main perahu-perahuan gitu, asik banget gitu. Waktu itu asik banget gitu sama teman-teman di sana. Aku banyak punya teman di sana gitu. Kalau musim ikan nih mulai nangkul gitu, pakai tangkul gitu, nangkap ikan gitu pakai jaring gitu, seru banget guys gitu. Terus juga kalau misalkan nggak ada lauk tuh mulai ke ini apa namanya, cari sayuran paku gitu. Sebenarnya kangen banget sih sayuran paku itu, sampai sekarang juga nggak pernah makan sayuran paku lagi guys gitu kan. Tuh terus juga ini nyari buah manggis, buah apa ya, ketalang gitu namanya tuh, nggak tahu lah. Aku dulu diajak si apa ya, almarhum Sinta ya dulu kan gitu, diajak ke talang gitu namanya tuh. Jadi di sana tuh buahan bebas guys gitu, nggak ada yang marahin kita mau ngambil apa aja di hutan-hutan kayak gitu. Cempedak gitu, aku pernah ngambil cempedak gitu. Terus aku pernah dulu juga kerja sawit, pernah. Aku umur berapa ya nggak tahu, lupa juga aku umurnya. Pernah kerja sawit gitu. Pokoknya banyak apa ya, kenangan yang nggak pernah aku lupain gitu kan, pas aku masa-masa SD gitu. Pernah aku itu ngambil kayu bakar di hutan. Aduh guys, aku tuh kangen banget guys, sumpah. Kapan ya aku bisa ke sana lagi gitu, ke sana, ke Tanjung Rajanya juga apa ya, butuh biaya yang banyak guys gitu kan. Nggak mungkin aku sendiri, pasti mengajak keluarga juga gitu kan. Banyak sih yang baik-baik orang sana gitu kan, teman-temannya bapak dulu, teman aku juga. Misalkan kadang-kadang kontak nih gitu kan, ya kalau kamu mau ke sini gitu nggak apa-apa, tinggal di sini aja gitu kan. Banyak sih teman-teman di sana gitu kan, kangen banget gitu. Terus juga panen cabe gitu masa-masa. Terus juga ini apa namanya, kalau pulau guys, dulu tuh ada pulau gitu kan, kayak pantai gitu kan. Kalau ingat sekarang, aduh, sekarang guys, sekarang aja aku nih ya, kalau mau ke pantai itu harus bayar dulu, harus apa ya, harus menyiapkan waktu juga gitu kan, harus sama. Kalau dulu mah di situ bener-bener rekreasi gratis. Kalau diingat sekarang tuh indah banget itu pemandangan, apalagi di seberang ya gitu. Aku kan seberang, nggak tahu ya gimana yang ngejelasnya. Pokoknya di seberang gitu kan. Itu dulu juga udah. Kalau nggak anehnya ya, nggak takut guys gitu. Nggak takut ada buaya, ada apa, nyebrang aja. Kalau aku ingat sekarang beneran guys, aku ingat sekarang sangat-sangat berkesan banget sih gitu tinggal di Tanjung Raja itu gitu. Kalau ingat sekarang aku tuh takut guys gitu, karena maksudnya di desaku sekarang ini yang Kayu Agung ini kan, di desa Anyar sih. Kalau desa Anyar gitu, kalau inget maksudnya sama Musirawas itu takut gitu, nyebrang sungai gede banget kayak gitu kan.
takut gitu kan, tapi waktu itu nggak takut gitu, malah kejar-kejaran gitu sama temen, nyampe duluan gitu kan ke tepinya gitu. Maksudnya kalau ingat sekarang tuh takut guys gitu, jujur, karena aku tuh nggak pernah nggak pernah lihat sungai segede itu gitu loh. Kangen banget, kangen berenang, kangen berperahu, kangen nyari-nyari buah-buahan. Nah SMP, nah dari SMP itu guys aku tuh nakal banget gitu, kalanya kayak kurang bener lah aku tuh guys gitu, ada temen minggat lah gitu. Aku SMP-nya itu guys keseringan minggat gitu, kalau ini sekarang aku malu guys gitu, sampai-sampai orang tua aku dipanggil ke rumah sekolah gitu kan. Kalau ingat sekarang, aduh kok sadar ya, kok aku jadi anak tuh kurang, kok sangat selalu mengecewakan orang tua gitu kan. Minggat terus guys waktu SMP itu aku, banyak temen-temen cowok juga banyak gitu, ada juga cinta-cinta monyetku di Tanjung Raja itu kan, waktu teman-teman SMP itu juga gitu. Banyak sih gitu, mereka pada baik-baik semua sama aku gitu. Dan SMP itu aku sering banget kena marah orang tuaku, kena marah kakakku, kena marah orang tuaku, karena aku nggak tahu ya, sekolah juga nggak bener, sering minggat gitu. Jadi akunya juga kalau aku ingat sekarang kok nakal banget ya gitu. Kok nakal banget gitu akunya gitu kalau ingat sekarang, aduh nggak tau lah. Kalau ingat sekarang, aku tuh hampir setiap hari kena marah orang tuaku, hampir setiap hari guys, karena kok kecentilan banget jadi orang kalau ingat sekarang gitu kan. Sekarang tuh aku tuh nggak, udah malu guys gitu, mau centil-centil itu malu gitu sekarang gitu kan. SMP aku pamit guys gitu sama teman-temanku gitu kan, karena kalau SMA itu dulu ke Bingin Teluk aku inget gitu. Nah dan juga itu harus kita ngekos guys gitu, jadi maksudnya orang tua aku kurang mampu lah guys ya, kalau mau ngekosin aku gitu kan. Jadi akhirnya aku dipindahin ke rumah nenekku gitu, ke rumah nenekku, bukan daerah Musirawas lagi, daerah Tanjung Raja, tapi ke Ogan Komering Ilir gitu kan, Desa Anyar namanya gitu kan. Nah di situ aku dirawat nenekku gitu kan. Aku tuh sebenarnya sedih banget guys gitu, perpisahan sama teman-teman. Oh iya, satu lagi hal yang paling asik itu di situ ada berkemahnya guys gitu, seru banget. Seru banget guys gitu, kayak ke satu kita kemahnya di dekat rumah sekolah, itu seru banget gitu, hal yang sumpah nggak akan terulang lagi guys sekarang. Berkemah gitu, terus juga ada api unggunnya gitu, nyanyi-nyanyi gitu. Aku belum mau cerita masa tentang aku SMA dulu. Aku masih ada cerita lagi. Dulu tuh aku sampai sempat belajar gitar gitu di rumah Mang Eban itu, almarhum juga gitu kan. Baik banget sama aku guys gitu kan. Al-Fatihah aja ya buat beliau gitu. Beliau itu baik banget gitu, sering kasih aku uang guys gitu, baik banget ya. Dia ngajarin aku piano gitu, ngajarin aku main gitar gitu, benar baik banget beliau itu sama aku. Terus juga semoga kita doakan ya, semoga ditempatkan di surga, amin. Buatku, sahabatku Sinta juga di sana, semoga ditempatkan di surga, Al-Fatihah, amin. Ya pulau gitu, berkemahnya pertama di belakang rumah sekolah, berkemah tuh. Terus juga keduanya di pulau, di pantai gitu, asik banget guys gitu. Nggak tau lah, bapak aku nganterin mie guys, nganterin mie gitu. Nganterin nganterin ikan gitu, bapakku pakai perahu gitu, perhatian banget lah bapakku. Terus juga halo gitu, panggilan kepada Yuli segera maju ke lapangan. Aku kira ada apa guys, ternyata bapakku ngasih mie, ngasih ikan gitu.
seneng banget waktu itu guys gitu, masa-masa kecilku gitu. Pikir aku liburan sekolah bisa ke ini lagi ya, bisa ke Raja lagi gitu kan. Ternyata tuh apa ya, Tuhan tuh berkehendak lain gitu kan. Jadi si rakit aku itu hanyut guys gitu. Untungnya tuh kalau dapat musibah lah hanyut gitu kan. Jadi talinya itu putus. Aku cuman cerita sih, aku juga nggak lihat ya. Jadi ada rumpun bambu besar banget ngedabrak rakit gitu. Jadi alhamdulillah ya Allah, makasih ya buat pertolongan orang di sana gitu kan. Alhamdulillah itu nggak ada yang ini guys gitu, nggak ada yang celakanya gitu. Dan juga aku nerima telepon itu, dapat kabar itu sedih banget guys gitu kan. Sampai makasih buat yang numpangin tempat waktu itu, buat yang udah bantulah, pokoknya makasih untuk semuanya gitu kan. Terus juga di sana aku lama kelamaan dan akhirnya juga satu keluarga pindah guys gitu, pindah ke rumah nenek gitu. Pindah ke rumah nenek gitu, kita tinggalnya di rumah nenek lagi guys gitu kan. Sebenarnya aku tuh sedih banget ya, seumurku segini aku tuh belum bisa ngebahagiain kedua orang tuaku gitu. Sampai saat ini aku juga belum bisa ngebahagiain bahkan dari tahun ke tahun gitu, aku belum jadi orang yang sukses. Selalu berharap gitu kalau misalkan sukses, aku akan membahagiakan kedua orang tua. Pas SMA gitu, aku sama gitu, aku juga apa ya, nggak tekun belajar gitu kan, sampai lulus sih, alhamdulillah aku lulus gitu. Dan sekarang aku bisa kerja gitu sih. Makasih buat yang udah menonton. Jangan lupa dukung channel aku terus ya. Jangan lupa subscriber, like, comment, and share.